Hi vlog, welcome to my guys. Shut down. Halo teman-teman Infoloka, selamat datang kembali di channel YouTube Infoloka. Channel yang selalu memberikan informasi-informasi tentang sejarah, berita, maupun informasi lainnya yang ada di Indonesia maupun di seluruh dunia. Selamat menyaksikan. Banyak sekali penemuan sains di dunia pada masa lampau yang kita rasakan manfaatnya dan memberi kemudahan untuk umat manusia saat ini. Tidak bisa dipungkiri bahwa penemuan ilmu, pengetahuan baru, atau sains oleh para ilmuwan sangat berpengaruh pada kemajuan kehidupan manusia di dunia. Penemuan-penemuan penting tersebut memberikan manfaat berupa efisiensi, yaitu kemudahan dalam berbagai hal. Apa sajakah penemuan tersebut? Ini dia 10 penemuan sains paling berpengaruh bagi kehidupan manusia versi Infoloka. 1. Telepon. Siapa yang menyangka bahwa komunikasi akan menjadi hal yang mudah saat ini? Kita tidak perlu khawatir lagi dengan jarak, komunikasi kini tetap bisa dilakukan. Masih segar diingatan pada awal tahun 2000-an. Kita masih mengantri di wartel untuk menggunakan akses telepon yang bahkan kini sudah ada hanya dalam genggaman. Penemuan telepon listrik oleh Alexander Graham Bell di tahun 1876 menjadi salah satu penemuan terbesar yang pernah ada. Kehadiran perangkat elektronik tersebut sukses menggantikan telegraf sebagai solusi komunikasi jarak jauh satu-satunya pada saat itu. Melalui gagang telepon, individu dapat berkomunikasi dengan cara yang jauh lebih praktis. Setelah melakukan beberapa kali percobaan, akhirnya Bell dan rekannya Thomas Watson menemukan cara untuk mengirimkan suara melalui kabel dengan mengubah listrik menjadi suara. Setelah mencatatkan penemuannya sebagai hak paten, Bell melakukan panggilan telepon untuk pertama kalinya dalam sejarah kepada rekannya Watson. Kata Bell, "Watson, datanglah kemari, aku ingin bertemu." 2. Perangkat listrik. Listrik sebenarnya adalah bentuk energi alami yang tidak diciptakan oleh manusia. Hanya saja para ilmuwan sangat berpengaruh dalam hal pengembangan energi listrik sehingga dapat digunakan untuk berbagai hal. Bayangkan saja bila listrik tidak dikembangkan dan hanya sekedar energi alami saja, maka kita akan mengalami kesulitan dan juga tidak akan mengantarkan kita kepada era perkembangan teknologi yang luar biasa. Bahkan listrik juga sudah menjadi kebutuhan pokok saat ini. Listrik pertama kali ditemukan oleh Thales, seorang cendekiawan asal Yunani, sekitar tahun 600 sebelum Masehi. Ia pertama kali mengetahui listrik karena mengamati batu amber yang digosokkan ke kain wol akan menarik benda ringan di dekatnya. Kejadian tersebut adalah contoh listrik statis. Namun pada saat itu, dia belum mengetahui peristiwa apa itu dan kenapa bisa demikian. Inilah yang menjadi awal pemikiran penemuan listrik. Penelitian fenomena batu amber ini dilanjutkan pada tahun 1733. Penelitian tersebut dilakukan oleh seorang ilmuwan asal Inggris bernama William Gilbert yang akhirnya berhasil menemukan listrik. Penelitian itu menemukan fenomena yang disebut elektrik yang diambil dari bahasa Yunani elektron yang berarti batu amber. Dari peristiwa itu Gilbert meneliti lebih lanjut tentang listrik dan magnet. Orang ketiga yang meneliti listrik adalah Charles Dufay pada tahun 1739. Ia berasal dari Prancis. Hasil penelitian kali ini adalah bahwa listrik terdiri dari muatan negatif dan positif. Selanjutnya salah satu peneliti listrik yang terkenal adalah Benjamin Franklin. Dia adalah ilmuwan dari Amerika. Pada tahun 1752, Franklin melakukan percobaan menerbangkan layang-layang dengan kunci besi ke langit yang sedang banyak petir. Petir menyambar kunci besi tersebut dan memercikan api kecil. Percikan tersebut mengenai punggung tangannya. Oleh karena itulah ia yakin bahwa itu adalah listrik. 3. Alat transportasi. Tidak terbayangkan bila tidak adanya penemuan alat transportasi, pasti kita akan sangat sulit untuk melakukan mobilisasi. Kemampuan berjalan kaki tidak akan mampu menempuh jarak yang sangat jauh dan juga akan menghabiskan waktu yang sangat lama. Beberapa penemuan alat transportasi yang sangat berguna dan biasa kita gunakan sekarang. Seperti penemuan pesawat oleh Wright bersaudara pada 1903. Penemuan alat transportasi darat menggunakan mesin oleh Cole Benz pada 1886. Dan banyak lagi penemuan lainnya yang dapat kita rasakan manfaatnya saat ini.
Perkembangan alat transportasi terlebih berkembang pesat di Eropa. Sejak revolusi industri muncul di Eropa, banyak alat transportasi yang diciptakan dengan menggunakan tenaga uap. Seorang pria berkebangsaan Prancis bernama Nicolas Joseph Cugnot membuat sebuah kendaraan beroda 3 yang lebih mirip seperti gerobak yang digerakkan dengan tenaga uap. Kendaraan buatan Nicolas Joseph Cugnot mampu berjalan dengan kecepatan 3,2 km per jam. Kemudian pada tahun 1807, Nietzsche Horniertje bersama saudaranya Claude menciptakan mesin pembakaran internal yang pertama di dunia. Mereka kemudian memasangnya di kapal mereka yang ada di Sungai Saône, Prancis. Pada bulan November 1881, Gustave Eiffel mendemonstrasikan mobil roda 3 pertama di dunia yang menggunakan tenaga listrik di pameran listrik internasional di Paris. Meskipun begitu, beberapa insinyur lainnya seperti Gottlieb Daimler, Wilhelm Maybach, Siegfried Marcus serta Carl Benz di saat bersamaan sedang mengerjakan prototipe mobil pertama di dunia. Hingga Carl Benz diakui sebagai penemu mobil modern pertama di dunia. Pada tahun 1879, Carl Benz mendapatkan paten pertamanya atas mesin pembakaran internal yang ia buat pada tahun 1878. Mesin temuannya dapat menyalakan kendaraan yang ia rancang. Pada tahun 1885, mobil modern pertama di dunia diciptakan oleh Carl Benz dengan nama Motorwagen di kota Mannheim, Jerman. Ia kemudian mematenkan penemuannya pada tanggal 29 Januari 1886. 4. Ultrasonografi atau USG. Ultrasonografi yang biasa kita kenal dengan sebutan USG merupakan salah satu penemuan dalam bidang medis. Teknologi ini berguna untuk mengamati dan menganalisis sesuatu yang berada di dalam tubuh manusia. Misalnya, untuk melihat keadaan janin yang masih berada di dalam kandungan. Teknologi ultrasonografi pertama kali diteliti oleh Lazzaro Spallanzani pada tahun 1794. Penemuan alat USG ini ternyata diawali dari penelitian terhadap kelelawar. Ia melakukan penelitian pada kelelawar dan menemukan bahwa mereka dapat menavigasi arah menggunakan suara dibandingkan penglihatan. Kondisi itu disebut sebagai ekolokasi, yakni menentukan lokasi berdasarkan gelombang suara yang dipantulkan atau dipantulkan kembali dari objek di suatu lingkungan. Seiring berjalannya waktu, para ahli lainnya turut mengembangkan alat USG yang pertama kali diciptakan Spallanzani. Misalnya, di tahun 1942, ahli saraf Carl Dusik dinobatkan menjadi orang pertama yang menggunakan gelombang ultrasonik sebagai alat diagnostik. 5. Satelit buatan. Uni Soviet untuk pertama kali meluncurkan satelitnya pada 1957 silam. Kemudian setelahnya ada banyak misi manusia keluar angkasa termasuk pendaratan manusia di bulan. Satelit telah diciptakan untuk membantu meringankan tugas-tugas yang dulunya dirasa mustahil untuk dilakukan, misalnya perkembangan teknologi peta. Beberapa satelit buatan adalah satelit cuaca, satelit komunikasi, dan lain-lain. 6. Teknologi berbasis nuklir. Penemuan ini didasari oleh teori-teori seorang ilmuwan ternama, yaitu Albert Einstein. Ada banyak hal yang bisa dilakukan dengan nuklir, bisa dijadikan sumber daya alternatif, hingga yang paling berbahaya yaitu bisa menjadi senjata perang. Sejarah dunia yaitu tragedi bom atom di Hiroshima dan Nagasaki adalah salah satu hal berbahaya yang dapat dilakukan oleh teknologi nuklir. 7. Higgs boson. Penemuan Higgs boson atau partikel Tuhan pada tahun 2012 merupakan sebuah penemuan yang cukup menggemparkan bagi para ilmuwan. Hal itu dikarenakan sebelumnya partikel ini diprediksi tidak akan pernah ditemukan. Higgs boson merupakan partikel yang dianggap sebagai salah satu pembentuk massa. Selain itu, partikel Tuhan diklaim mampu membuka misteri hukum alam yang masih misterius. 8. Teleskop Hubble. Edwin Hubble adalah seorang astronom yang menemukan teknologi teleskop ini. Teleskop canggih ini merupakan salah satu penemuan terbesar di bidang astronomi yang terletak di luar angkasa. Pasalnya, teleskop Hubble merupakan ujung tombak untuk melihat objek angkasa yang jauh dan juga dapat melihat benda-benda angkasa cukup detail di alam semesta ini. 9. Vaksin. Pada abad ke-9 hingga ke-10, Tiongkok kuno telah menemukan metode vaksin cacar untuk pertama kalinya dengan metode yang masih pada tahap sederhana. Vaksin yang pertama kali dibuat untuk variola atau cacar. Vaksin ini dibuat untuk mencegah penyakit cacar yang sangat mematikan pada saat itu.
Edward Jenner merupakan seorang dokter yang menjadi pencetus vaksin cacar pada 1796. Tempat asalnya, Berkeley, merupakan sebuah wilayah pedesaan di Inggris. Jenner memulai pengamatannya dengan mengambil nanah dari lesi cacar sapi atau cowpox pada tangan seorang pemerah susu. Lalu cairan ini disuntikkan pada seorang anak laki-laki berusia 8 tahun bernama James Phipps pada 2 luka kecil di kulit tangannya. Dalam penelitiannya ini, Jenner menjelaskan bahwa P sempat mengalami keluhan berupa rasa tidak nyaman pada ketiak, kehilangan nafsu makan, dan sakit kepala. Akan tetapi pada hari-hari berikutnya, Phipps merasa tubuhnya tidak sakit dan baik-baik saja. Sekitar 6 minggu kemudian, Jenner kembali melakukan variolasi dengan virus variola penyebab cacar atau smallpox yang sedang mewabah pada tangan Phipps. Hasilnya ternyata anak laki-laki tersebut tidak terinfeksi virus dan tetap sehat meski prosedur variolasi diulang dalam beberapa kali. Dengan metode ini, Jenner berhasil membuktikan kekebalan terjadi setelah prosedur variolasi. Hal inilah yang menjadi asal mula perkembangan vaksin hingga saat ini. 10. Antibiotik. Satu lagi penemuan di bidang medis yang sangat berpengaruh ialah ditemukannya antibiotik atau penisilin, yaitu obat-obatan yang digunakan untuk menghambat pertumbuhan bakteri, jamur, dan parasit yang merugikan bagi tubuh. Alexander Fleming adalah seorang dokter dan bakteriologis yang telah merubah ilmu pengobatan modern dengan menemukan zat antibiotik pertama yang kemudian dikenal dengan nama penisilin. Sejumlah penemuan medis yang dilakukan Fleming tak lepas dari unsur ketidaksengajaan. Pada November 1921, Fleming menemukan lisosim, enzim yang terkandung dalam cairan tubuh manusia seperti air liur, ingus, dan air mata yang memiliki efek antiseptik ringan. Lisosim menjadi salah satu penemuan utamanya Fleming yang terjadi saat dirinya tengah demam dan setetes lendir hidungnya jatuh ke wadah pembiakan bakteri. Dia pun mencampurkan lendir tersebut pada wadah dan beberapa minggu kemudian dia melihat tanda-tanda bakteri yang telah larut. Temuan tersebut memberi kontribusi yang cukup signifikan terhadap pemahaman sistem kekebalan tubuh manusia dalam melawan infeksi. Meski demikian, Fleming mengetahui kemudian bahwa lisosim tidak berpengaruh pada bakteri patogenik. Hingga pada September 1928, setelah beberapa bulan meninggalkan laboratorium dan kembali, Fleming menemukan wadah pembiakan bakteri Staphylococcus aureus yang sedang dikerjakannya telah terkontaminasi jamur. Jamur yang kemudian diidentifikasi sebagai Penicillium notatum itu tampak telah menghambat pertumbuhan bakteri. Fleming pun mencoba mengekstrasi zat yang diproduksi jamur tersebut. Dari kejadian itu, Fleming merasa bahwa dirinya telah menemukan enzim yang lebih kuat dari lisosim untuk melawan bakteri, yang kemudian disimpulkan bahwa substansi dari jamur tersebut merupakan sebuah antibiotik yang dia beri nama penisilin. Oke teman-teman, itu dia 10 penemuan sains paling berpengaruh bagi kehidupan manusia versi Infoloka. Ikuti terus channel Infoloka untuk mendapatkan informasi menarik lainnya. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kamu ya. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, and share video ini.